Dede anterin Mama ke pasar yuk. Ah, males pasar panas banget. Astagfirullah, nih anak Mama minta antar juga males banget. Gimana sih? Emang mau beli apaan sih, Ma? Banyak deh, Mama tuh ya mau beli beras, telur, daging, sayuran, sama bumbu-bumbu juga, Dek. Banyak banget mau hajatan. Kumaha ibu dakte, masa lupa sih kan hari ini ada Mama sama Papa. Cie, yaudah yuk, Ma. Aku anterin ke supermarket. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Kak Nurul. Dari video tadi, siapa nih di antara kalian yang rajin nganter mamanya pergi ke pasar? Kira-kira kalian lebih suka kemana nih? Pasar tradisional atau pasar modern seperti supermarket? Kalau kakak sih ya lebih suka belanja di mana aja, yang paling penting harganya murah. Kalau berbicara soal pasar, pastinya kita tahu ya teman-teman, kalau pasar itu merupakan tempat untuk membeli barang apa saja yang kita butuhkan. Jadi kita bisa mengartikan pasar sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli barang dan jasa. Oh iya, untuk informasi tambahan aja ya teman-teman, penjual juga biasa kita sebut sebagai produsen, untuk membeli kita sebut sebagai konsumen. Nah, kayaknya teman-teman udah paham nih pengertian dari pasar. Eits, tapi tunggu dulu teman-teman, karena sekarang zaman sudah semakin berkembang sangat luar biasa, dimana teknologi canggih banget. Kayak sekarang kita bisa beli apa aja hanya melalui smartphone kita. Ya, tinggal klik terus barang bisa sampai di depan rumah kita. Dari penjelasan tadi, maka pengertian pasar enggak hanya sebatas bertemunya antara penjual dan pembeli secara langsung aja ya, seperti pasar tradisional atau supermarket. Tapi saat ini pasar diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Tentunya kalau pasar yang penjual dan pembelinya bertemu langsung seperti pasar tradisional atau pasar modern, komunikasi bisa dilakukan secara langsung untuk mengetahui penjelasan lengkap tentang produknya. Namun kalau pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung seperti online shop, jadi penjual dan pembeli berkomunikasi lewat chat media sosial ya teman-teman, seperti yang kalian lakukan kan kalau belanja online shop. Wah, kayaknya teman-teman udah pada paham nih pengertian pasar. Namun, supaya lebih paham lagi, kakak akan menyebutkan syarat terjadinya pasar. Yang pertama, ada penjual. Yang kedua, ada pembeli. Dan yang ketiga, tersedianya barang yang diperjualbelikan. Untuk yang terakhir, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, biasanya kesepakatan harga ini terjadi melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu teman-teman. Dan ketika penjual dan pembeli setuju dengan harga yang sudah ditawarkan tersebut, maka terjadilah kesepakatan bagi pembeli untuk membayarkannya. Dan biasanya ini hanya terjadi di pasar tradisional aja nih teman-teman. Gimana nih teman-teman, udah pada paham kan pengertian dari pasar? Yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pengertian dari pasar dan syarat terjadinya pasar. Lalu, kira-kira apa aja ya fungsi dari pasar itu? Dan bagaimana peranannya dalam perekonomian? Secara sederhana, fungsi pasar dibagi menjadi 3. Yang pertama, pasar sebagai distribusi. Maksudnya, pasar memudahkan untuk pendistribusian barang dari produsen ke konsumen. Contohnya saja, jika kita ingin membeli beras, kita tinggal pergi ke pasar, nggak harus pergi ke pabrik beras. Yang kedua, yaitu pasar sebagai pembentuk harga. Nah, di dalam pasar ada yang namanya penjual dengan menawarkan barang atau jasa. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa tersebut akan berusaha menawarkan harga kepada penjual. Setelah itu, maka akan terjadi kesepakatan harga dan terbentuknya harga. Yang ketiga, pasar sebagai sarana promosi. Pasar sebagai sarana promosi maksudnya memudahkan produsen untuk mempromosikan barang atau jasa yang dijualnya kepada konsumen. Dengan adanya fungsi tersebut, secara tidak langsung pasar mempunyai andil dalam perekonomian loh. Adapun peranan pasar itu ada 2 teman-teman. Yang pertama, peranan pasar bagi produsen. Yang kedua, peranan pasar bagi konsumen. Nah,
Yang pertama, peranan pasar bagi produsen, maksudnya sebagai promosi barang atau jasa untuk menjual barang hasil produksi. Sedangkan peranan bagi konsumen dalam perekonomiannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Oke teman-teman, cukup itu saja yang bisa kakak jelaskan. Semoga bermanfaat. Dadah!